Oh itu orangnya simple, karena terlalu banyak yang bilang beli sekarang oke nggak, beli nanti oke nggak. Kita praktekin aja bareng-bareng. Lu ikutin aja kalau gue beli gitu ibaratnya ya. Dan kita lihat nih 2, 3, 4, 5 atau berapapun tahun ke depannya. Gue nggak suka simulasiin kalian bilang gini, oh kalian beli Bitcoin sekarang nanti 10 tahun lagi jadi sekian. Nggak perlu ya. Dan mungkin kalian yang nggak percaya dan malah nyinyir. Jadi kita praktekin aja langsung, kita buka portofolio secara terbuka. Gue mau buktiin ke kalian ya, dengan investasi yang paling simpel ya kan. Gue paling suka kata-kata KISS, keep it simple stupid ya kan. Gue pengen tunjukin kalian, kripto itu nyari uang di sana nggak susah ya. Jadi cukup konsisten dan dengan strategi yang simpel yang kita bisa ikutin setiap bulannya, kalian akan kalahin ya semua aset manager di Indonesia. Di sini gue pengen sharing ke kalian, gue mau kasih tau porto ini yang nanti gue buka ke kalian. Itu pasti ada bulan yang rugi. Namanya semua aset, S&P itu ada turunnya, Gold pun ada turunnya, Bitcoin pun terus pasti ada turunnya. Tapi gue akan tunjukin conviction di mana pas gue beli justru pas turun, dan pikiran gue, thought proses gue, berita yang sedang ada di market itu seperti apa. Jadi kalian kayak gue tuntun lah, ibarat lu anak SD nih, ya gue tuntut nih jalan ikut bareng aja kita gitu. Lu nggak mau ikut nggak masalah, tapi di sini gue mau tunjukin ya. Jangan nanti seriesnya udah 2 tahun, lu lihat wah gila udah dapat berapa dia. Nah sekarang gue pengen bahas metode yang gue akan pakai untuk borong Bitcoin ini ya. Metodenya udah simple banget, namanya borong Bitcoin. Gue cuma akan ngeborong Bitcoin ya. Sebulan dia bilang tiap tanggal berapa? Gue nggak tahu tiap tanggal berapa. Tapi menurut gue di saat waktunya pas gue akan keluarin lagi. Serius ya. Jadi bisa sebulan sekali, gue bisa beli sebulan 2 kali gitu. Bisa sebulan 3 kali terserah. Atau bahkan misalnya 2 bulan sekali. Tapi gue akan sharing setiap kali portonya ini gue tambahin dan gue beliin Bitcoin. Nah ini gue mau kasih tahu dulu kalian. Kalian bilang, bang berarti itu metodenya dollar cost average dong. Setiap tanggal 1 beli enggak? Ya. Ini banyak banget yang salah kaprah tentang dollar cost averaging. Ini gue akan jelasin di sini. Kalian anggap misalnya punya gaji UMR ya, misalnya 5 juta nih, misalnya. Kalian bisa sisihin 10%, 500 ribu untuk berinvestasi di Bitcoin misalnya setiap bulannya. Pertanyaan gue, ya, apakah itu DCA atau lump sum? Kalian coba pikir dulu. Nah ini kalian banyak yang keliru. Banyak influencer yang bilang oh DCA. Mereka nggak ngerti DCA itu apa. DCA itu kalian misalnya punya uang 5 juta nih. Lu mau cicil 500 ribu dalam 10 bulan itu baru DCA. Tapi kalau gaji lu 5 juta, lu sisihin 500 ribu untuk berinvestasi, lu taruh 500 ribunya itu di sebuah aset, itu lump sum. Karena uang yang lu dapat itu waktu sekian. Ya, lu langsung sisihin, lu taruh. Itu format dari lump sum. Jadi itu bukan dollar cost averaging. Pertanyaannya, kok kenapa nggak di DCA aja kalau kayak gitu? Kenapa kita lump sum seperti ini? Di sini gue bikin video ini, gue nggak mau bikin tentang ngajarin kalian DCA, kalau lump sum itu lebih optimal yang mana. Gue hitungin kalian datanya. Lu lihat aja langsung di research di sini. Nanti gue link di bawah ya. Ini research dari Vanguard. Lu tinggal download aja, lu baca ya. Lebih optimal mana sebenarnya? Dollar cost averaging atau lump sum? Dan kalau kalian tarik datanya, ya, bagaimanapun caranya di Bitcoin ya, akan selalu lebih efektif untuk kita lump sum dibanding kita DCA. Kecuali kalian tahu nih, DCA-nya pas turun terus gitu. Makanya ada yang namanya dynamic dollar cost averaging, tapi itu ntar aja ya. Jadi ini seriesnya simpel banget. Kalau percaya gue, tinggal ikutin. Tapi gue nggak ngajak sama sekali. Lu nggak invest Bitcoin,